Halo semua, di video kali ini saya ingin menunjukkan mengenai lips yang sangat berguna untuk kebutuhan perhitungan panjang suatu objek. Meliputi layer length, sum polyline length, dan juga nanti di akhir saya juga ingin menjelaskan mengenai lips total length. Tapi sebelum itu, pertama-tama di sini kita bisa membahas mengenai fitur perhitungan panjang objek yang sudah ada di ZWCAT, yaitu fitur total distance of selected line dan juga total distance of selected arc. Untuk total distance of selected line, dia itu berfungsi untuk memilih dan juga menghitung semua line, polyline, ataupun rectangle hingga polygon yang kita pilih. Sebagai contoh, kita pilih aja semua objek yang ada di sini. Nanti untuk hasil kalkulasinya, dia akan ditampilkan pada domain line. Sedangkan untuk total distance of selected arc, dia itu berfungsi untuk menghitung semua arc yang kita pilih. Sebagai contoh, kita bisa pilih ketiga objek yang ada di sini, tapi bisa kita lihat bahwa nanti untuk circle-nya, dia tidak akan ikut terpilih. Jadi, dia itu hanya bisa digunakan untuk menghitung total panjang suatu arc yang kita pilih. Masing-masing dari kedua fitur tersebut tidak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi, jika kita ingin menghitung arc, line, circle dalam satu aksi, itu tidak bisa dilakukan. Harus kita lakukan secara terpisah. Dan ya, nanti untuk circle-nya, untuk circumference-nya harus kita periksa melalui properties panel, yang mana nanti agak kurang efisien lah ibaratnya. Jadi untuk lips yang akan saya jelaskan sekarang itu sendiri, berguna untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, kita bisa bahas satu-satu, mulai dari yang pertama yaitu lay length. Ini bisa kita load dulu aja secara manual seperti ini untuk lay length-nya. Untuk yang pertama, lay length-nya itu yang ada yang ini, layer length. Jadi untuk lay length ini, dia itu berfungsi untuk menghitung panjang semua objek non-block yang kita pilih. Jadi mau itu arc, line, circle, rectangle, dan lain-lain, selama dia itu objek non-block, dapat kita hitung dalam satu aksi. Tetapi di sini nanti untuk hasil perhitungannya itu sendiri akan disajikan dalam bentuk table, di mana datanya nanti akan ditampilkan berdasarkan layer. Sebagai contoh, untuk line berwarna merah yang panjangnya 50 mm ini, dia itu ada pada layer 2. Sedangkan nanti untuk garis yang berwarna putih, dia itu ada pada layer 0, panjangnya 100 mm. Nah, jika kita hitung, ini lelengnya kita aktifkan dulu ya, yang ini. Kita pilih kedua objek yang ada pada layer 2 dan satu objek yang ada pada layer 0 aja, nanti hasilnya seperti ini. Tuh, jadi dia hanya akan menghitung objek yang kita pilih. Nanti hasilnya akan ditampilkan berdasarkan layer-nya pada suatu table yang akan dibuat secara otomatis. Sekali lagi coba di sini, tadi kan kita milihnya cuma ini aja ya, 2 ini sama 1 ini. Kalau misalnya kita pilih semua ya, nanti akan menampilkan semua objek yang ada di sini untuk hasil kalkulasinya. Nah, ini lelengnya kita pilih sekali lagi, lalu kita letakkan di sini. Jadi berdasarkan objek yang kita pilih, 2 garis ini dan juga 2 garis ini, 2 garis di layer 0 dan juga 2 garis di layer 2, total panjangnya nanti kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran table yang akan dibuat, dia itu nanti akan merefer pada annotation scale. Nah, jadi selain harus kita atur sebagai anotatif, di sini nanti untuk annotation scale, kemudian nanti ada juga fitur auto scale dan juga annotation scale di sini harus kita atur juga. Sebagai contoh di sini kalau misalnya si annotation scale-nya kita perkecil, lalu kita aktifkan lagi play length sekali lagi untuk satu polyline yang ada di sini. Kemudian kita klik enter, maka nanti tabel yang dibuat akan menjadi lebih kecil lagi. Nah, 300 ya, sudah sesuai 100, 100, dan juga 100. Itu untuk fitur leleng. Lalu yang kedua di sini, ada lips yang cukup mirip juga, namanya sum polyline length. Untuk sum polyline length ini, dia itu berfungsi untuk menghitung semua objek non-block. Sama kayak tadi ya, mau itu line, arc, polyline, rectangle, ataupun polygon dan juga circle, tetap bisa dihitung selama mereka itu objek non-block. Tetapi di sini, nanti untuk hasil kalkulasinya, dia akan ditampilkan dalam suatu teks. Coba kita aplikasikan aja untuk komennya. Nah ini, untuk si lipsnya bisa kita load lagi aja sekali lagi. Yaitu yang ini nanti, sum polyline length. Lalu kita load. Kemudian kita aktifkan komennya, yaitu LPL. Lalu kita pilih semua objek yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa ini untuk si array-nya dan juga blok dia itu tidak terpilih ya. Kalau misalnya kita mau
ini ikut terpilih nanti harus kita export dulu. Tapi untuk sekarang ini bisa kita klik enter dulu. Nah, lalu kita letakkan di sini. Nanti sekali lagi di sini dia itu ukuran text height-nya akan merefer pada annotation scale. Cobalah ini kita perbesar sekali lagi 1:4 untuk operasi berikutnya. Lalu untuk si array dan juga blok ini bisa kita export aja. Nah, ini udah kita export. Terus kita aktifkan lagi LPL. Kita pilih semua objek yang ada di sini. Lalu kita letakkan hasil perhitungan di sini. Nah, untuk kedua lips tadi, itu dia ukurannya, text height-nya akan merefer pada annotation scale. Tapi di sini sebetulnya saya juga sudah melakukan adjustment pada kedua lips tersebut. Sekarang kita bisa ke bagian upload sekali lagi. Untuk kedua lips tadi bisa kita unload dulu. Lalu di sini saya akan melakukan loading ulang pada versi kedua pada masing-masing clips tersebut. Yang mana di sini untuk adjustment yang saya lakukan adalah kita bisa mengatur text height-nya secara manual. Jadi nanti text height-nya tidak akan merefer pada annotation scale. Untuk yang pertama di sini, kita bisa aktifkan dulu untuk Leyleng yang versi kedua. Dia itu kalau nggak salah komennya LL3 seperti ini. Kita pilih objeknya dulu aja. Contohnya yang ini. Lalu kita masukkan text height-nya sebesar 20. Kita letakkan di sini. Sekali lagi coba kita Leyleng lagi. L3 kita pilih komennya yang ini. Komen lagi kita pilih objek yang ini. Kita enter. Lalu kita masukkan text height-nya sebesar 5 aja. Tuh, sekarang dia bahkan menjadi lebih kecil lagi. Nah, jadi bedanya itu. Untuk Leyleng yang versi pertama, dia itu ukurannya akan berdasarkan annotation scale. Untuk Leyleng yang versi kedua, dia itu ukurannya bisa kita masukkan secara manual. Sama juga nanti seperti si LPL ini. Sekali lagi di sini, LPL-nya, LPL 2 bisa kita aktifkan. Lalu kita pilih semua objek yang ada di sini. Kemudian kita klik enter, maka di sini kita harus memasukkan text height-nya. Contohnya di sini bisa kita perbesar aja menjadi 40. Kemudian kita letakkan sini. Nah, sekarang hasil perhitungannya dia sudah menjadi lebih besar. Kurang lebih untuk video kali ini sampai di situ aja. Nanti untuk link download pada masing-masing lips akan saya lampirkan pada deskripsi video ini. Terima kasih.